Bughyatul Mustarsyidin, dia mengatakan bahwa keluarga Ba'lawi lebih mulia dari seluruh keturunan Nabi, baik Hasan maupun Husain. Menjadi muhibbin, untuk menjadi mukibib, Kiai. Mukibib ya. Mukibib itu wajib bodoh, Kiai. Wajib tolol. Penyembah Habib, dan si Habib sendiri saya, dan Habib itu sendiri menurut dugaan saya, para Habib itu adalah para penyembah berhala leluhur nenek moyang mereka. Padahal mukolidnya tahu tentang hujah, atau mungkin hujahnya sudah disodorkan, tapi enggak, yang penting taklid aja. Iya, seperti ketum PBNU, taklid dalam perspektif nasab, ini dia berarti ngangkai kaidah tadi. Makanya saya berani mengatakan ketum PBNU dalam urusan nasab bodoh. Tidak alim dia. Karena hanya membahasakan dan disebarkan dengan bahasa kita husnudon saja. Nggak usah cari catatan. Goblok. Kualat. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan ketum sadar lah, Tom. Yang panjenengan pimpin ini organisasi besar. Organisasi milik para ulama, para wali-wali. Tolong sekali lagi. Ketum sadar. Bersikaplah yang bijaksana dan juga Mukibib, dengerin ya. Jadi statement dari kitab Nahrul Maurud ini, bahwa menurut Habib, kalian Mukibib adalah diibaratkan seperti binatang, kebo sapi. Wassalamualaikum Muhammad wa ali sayyidina. Kunyuk Di dalamnya itu. Iya ya Allah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Yang kami muliakan para masyayikh, para alim, para kiai, para andoro, para ajengan, para lora, para bindere, para ustadz, para raden, dan semua wa jami'in netizen dimanapun berada, salam hormat, rahayu, NKRI harga mati. Pada kesempatan yang berbahagia ini di tanggal 4 bulan November tahun 2024 melalui channel Bukan Budak Yaman, saya sowan di kediaman dan juga sekaligus pondok pesantren API yang beralamatkan di wilayah Tegal Sari, Kota Tegal, Muara Reja. Pengasuhnya adalah beliau Kang Mas Kiai Haji Misbahul Mustafa, yang sekaligus beliau adalah salah satu tokoh kiai yang ada di Kota Tegal. Beliau merupakan Rois Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tegal. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin. Kiai Misbah, gimana malam hari ini, sehat? Alhamdulillah fi sihatin wa afiyah. Ini saya mendengar katanya sampean dapat informasi tentang kitab-kitab sesat Khurafat Habib. Itu kitab apa Kiai yang mau dibaca malam ini, Kiai? Itu ada di kitab An-Nahrul Maurud min Bahril Fadli wal Jud min kalami imami ahli syuhud Qutbil Arifin wa imamil wasilin. Al-Imam Al-Habib Idrus bin Idrus Al-Habsyi. Berarti anak kitab arane Nahrul Maurud, karangane Idrus margane Al-Habsyi ya. Al-Habsyi. Idrus bin Umar bin Idrus Maning. Idrus bin Umar bin Al-Habsyi. Al-Habsyi. Iya. Apa isinya, Kiai? Monggo silakan dibaca, Kiai. Yang saya janggal itu di pernyataannya ketika beliau ditanya.
Wa qad su'ila radhiyallahu anhu indama yurwa anna jama'atan minal arabi istama'u faqala wahidun minhum ana amirukum faqala akharu bal ana amirukum wa kadzalika al akharuna kullun yaqulu ana amirukum. Ya. Yaitu orang-orang Arab. Saya yakin yang dimaksud adalah habaib. Ya karena memang yang bikin kitabnya ya memang Habsyi berarti Pahlawi kan kayaknya. Ya. Nah, di kalangan mereka itu ketika berkumpul di komunitas tertentu lalu ada orang yang bertanya, siapa pemimpinmu? Maka orang tersebut akan jawab, saya pemimpinnya. Ketika datang lagi, tanya lagi yang di sebelahnya, pemimpinmu siapa? Ya saya. Sebelahnya lagi ditanya, pemimpin kamu siapa? Ya saya. Jadi masing-masing merasa menjadi pemimpin. Nah, lanjutnya walam tajtami kalimatuhum ala wahidin minhum. Jadi kalimat per individu itu tidak ada yang sepakat untuk menjadikan satu pemimpin. Jadi yang lain itu merasa jadi pemimpin semua. Iya. Ngaku pimpinan KB. Oh, pimpinan KB. Ayakuna amiron KB. Nah, yang ini yang sangat menyakitkan dan menyayat hati saya pribadi itu, dan ini merupakan pelecehan dalam kebenaran. Sebenarnya ya ketika ada satu pemimpin, ya yang lain bukan pemimpin. Ya. Sebagaimana ketika masyarakat Madinah mengangkat pemimpin Abu Bakar As-Siddiq, maka Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak merasa menjadi khalifah karena sudah ada khalifahnya. Itu kok menyatakan al-Arab. Nah, berarti kan ini melecehkan komunitas Arab ya kayak ya. Arab. Berarti mafhum mukhalafahnya yang dimaksud al-Arab itu adalah apa? Iya, jadi karena nggak mungkin di Sirah Nabawiyah pun ketika sudah ada Khalifah Abu Bakar, yang lainnya juga ikut. Bukan khalifah. Iya, mereka adalah bagian pembantu ya. Atba'nya Sayyidina Abu Bakar. Iya. Ketika setelah Sayyidina Abu Bakar wafat diganti sahabat Umar, yang lain pun atba'. Iya. Tidak kemudian sahabat Abu Bakar hidup, sahabat Umar hidup, Utsman hidup, sahabat Ali hidup, Sa'ad bin Waqqas hidup, Hamzah hidup, kemudian masing-masing saya khalifahnya, kan nggak seperti itu kan? Nggak bisa kayak gitu, karena pemimpin itu ada satu. Janggal itu memang teksnya. Nah, maka di sini diteruskan dengan summa inna jama'atan minal ajam. Nah ini artinya mereka seakan-akan mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu ajam. Karena di pernyataan berikutnya, summa inna jama'atan minal ajami istama'u faqala wahidun minhum anal amir. Anal amiru alaikum. Faqallahu baqiyatuhum wa nahnu atba'uka wamtathalu amrohu wangqadulahu. Dan mereka mengatakan di komunitas ajam selain Arab dalam tanda kutip yang dimaksud saya yakin adalah habaib. Artinya menuduh sahabat Abu Bakar itu termasuk ajam, karena sahabat Abu Bakar ketika menjadi khalifah, yang lain menjadi atba semua. Nah, sedangkan ajam ketika ditanya siapa pemimpin kamu, ketika ada yang sudah jawab saya pemimpin kalian semua, maka yang lain itu akan menjadi pengikutnya. Nahnu atba'uka wamtathalu amrohu. Wangqadulahu, dan patuh kepada orang yang mengaku sebagai pimpin. Nah itu kan sangat pelecehan, berarti menganggap sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, sahabat Ali, itu ajam. Nah ini yang saya janggal di sini, Kiai. Nah, pendapat Kiai gimana itu kalau yang kayak gitu itu? Ya karena memang tradisi mereka di catatannya, di kitabnya memang merasa mereka itu martabatnya, derajatnya, kehormatannya itu di atas yang lain, Kiai. Termasuk di atas orang Arab. Termasuk di atas orang Arab, bahkan di komunitas habaib ada temuan, nanti lain hari kita bahas, di Bughyatul Mustarsyidin,
dia mengatakan bahwa keluarga Ba'lawi lebih mulia dari seluruh keturunan Nabi, baik Hasan maupun Husain. Oh. Teksnya juga ada di sebelumnya, afdalu kullin nas. Wa anna alu Ba'lawi afdalu kullin nas. Lebih mulia dari seluruh manusia. Sombong. Gitu. Itu bukunya Arab. Bukan, iya, kalau kulunas ya annas fihi minal Arab wal Afrik wal Holland wa ghaira dzalik. Bahkan untuk urusan asyraf wasadah, Alu Ba'lawi merasa lebih tinggi ketimbang Sayyid dan Syarif yang lain. Ya Allah. Ya artinya ini adalah kesesatan yang jelas. Tapi kok mereka yang menjadi muhibbin, apakah tidak pernah berpikir membaca ini? Gini, Yai. Ataukah mungkin sudah di framing husnudon saja, tidak usah buka-buka kitab, artinya mematikan keilmuan kan? Gini, Kiai, jadi ini kan hari ketiga ya di polemik nasab. Dari ratusan orang yang kita komunikasi, baik lewat WhatsApp, Facebook maupun medsos yang lain, terutama TikTok, itu memang saya ada temuan bahwa untuk menjadi muhibbin, untuk menjadi mukibib, Kiai. Mukibib, ya? Mukibib itu wajib bodoh, Kiai. Oh. Wajib tolol. Jadi kalau yang nggak tolol, nggak mungkin, nggak masuk. Satu. Yang kedua, ketika kita bicara perspektif husnudon, Kiai tentu paham. Ada di Quran surat Yunus 36, Kiai. Teksnya begini. Wama yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Ini adalah merupakan tamparan keras dari Allah kepada apa? Para penyembah berhala, Kiai. Di mana para penyembah berhala hanya dengan don, hanya dengan prasangka bahwa yang ia sembah adalah Tuhan yang sebenarnya. Ya, berarti dalam konteks ini mereka penyembah nasab gitu. Penyembah nasab, penyembah Habib. Penyembah Habib, dan si Habib sendiri saya, dan Habib itu sendiri menurut dugaan saya, para Habib itu adalah para penyembah berhala leluhur nenek moyang mereka. Dugaan saya kuat, Kiai. Kelompok Habib, kelompok Ba'lawi adalah komunitas yang punya pandangan sempit dan punya don sebagaimana donnya para penyembah berhala. Lalu apakah Habaib Ba'lawi penyembah berhala? Bukan. Tapi mereka kalau masih menggunakan perspektif don, saya menduga Habaib Ba'lawi ini memiliki cara berpikir sebagaimana para penyembah berhala, dan mereka patut diduga adalah para penyembah berhala leluhur. Kaidahnya kan jelas, Kiai, bahwa dalam Al-Quran, wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Itu. Kemudian la at-taqlidu ba'da dhuhuril hujjati haram. Taklid setelah jelasnya dalil, jelasnya hujjah, maka melakukan pekerjaan taklid. Nah, di mana pelakunya adalah muqallid, pekerjaan taklid itu menjadi haram. Padahal muqallidnya tahu tentang hujjah, atau mungkin hujjahnya sudah disodorkan, tapi enggak, yang penting taklid aja. Iya, seperti ketum PBNU, taklid dalam perspektif nasab, ini dia berarti ngangkai kaidah tadi. Makanya saya berani mengatakan ketum PBNU dalam urusan nasab bodoh. Tidak alim dia. Karena hanya membahasakan dan disebarkan dengan bahasa kita husnudon saja. Nggak usah cari catatan. Goblok. Kualat. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Mudah-mudahan ketum sadarlah, Tom. Yang panjenengan pimpin ini organisasi besar. Organisasi milik para ulama, para wali-wali. Tolong sekali lagi. Ketum sadar. Bersikaplah yang bijaksana dan juga bijaksini. Silakan, Kiai, lanjut, Kiai. Nah, ini yang membuat miris, dan tentunya orang waras tidak akan bisa menerima, Kiai. Di akhir daripada
pembahasan tentang Arab dan Ajam, permasalahan kepemimpinan. Mereka mengatakan dengan nyata di kitabnya An-Nahrul Mawrud min Bahril Fadl wal Jud min Kalam Imam Ahli Syuhud, menyatakan begini, Kiai. Suma inna jama'atan minal ajami istamau faqala wahidun, itu sudah dibahas. Di bawahnya semacam kayak ada perbandingan, membandingkan upaya membandingkan iya, mana kredibilitas, mana yang lebih mulia antara Arab dengan Ajam. Iya. Dengan definisi Ajam yang semacam itu tadi. Ada Ajam itu ketika ada yang diangkat satu pemimpin, maka yang lain bukan ikut, pemimpin. Yang lain ikut. Ya, yang lain harus ikut. Nah, apa jare pemimpinnya? Apa jare pimpinannya? Nah, lalu dia menyatakan, mulia mana orang bangsa Arab dalam tanda kutip. Ada Ajam itu ketika ada yang diangkat satu pemimpin, maka yang lain bukan ikut, pemimpin. Yang lain ikut. Ya, yang lain harus ikut. Nah, apa jare pemimpinnya? Apa jare pimpinannya? Nah, lalu dia menyatakan, mulia mana orang bangsa Arab dalam tanda kutip Habib adalah Habib dengan yang bukan Habib. Nah, mereka jawab, balil Arabu, yang mulia Arab, faqala balil Arabu. Ya Allah. Fa inna ma hamalum al ikhtilafi wa di'u kullin minhum ayyakuna amiron. Karena bangsa Habib itu per individu menyatakan dirinya adalah pemimpin. Inna huwa ma fihim min sifatil kamal, karena mereka itu ciri, dianggap mereka ciri daripada sifat kemuliaannya mereka. Jadi ketika ada orang itu mengaku saya ini pemimpin kalian, itu adalah ciri khas orang yang mempunyai kapasitas mulia, sebagai mulia. Persepsi Habib, persepsi Arab. Iya. Padahal di komunitas kita, orang Jawa, orang Nusantara, adalah sikap yang tawadhu. Tidak ada. Kalau di sini berarti, kalau lihat di referensi ini dalam kitab An-Nahrul Mawrud, Habaib itu tidak punya tawadhu. Nggak punya apa tawadhu, malah senangnya onjo-onjonan kan. Iya. Jumowo, ya. Jadi dia itu tidak mengenal dan tidak memahami man tawadhu'a rafa'ahullah. Ya, si rafa'ahune rafa'u sapa karepe, apakah yang dua Tuhan selain Allah apa primen? Allah alam bisawab. Nah, yang paling menyakitkan di akhirnya itu tadi sudah membandingkan orang Arab dengan Ajam. Arabnya dalam tanda kutip, iya, Habib lebih mulia, sangat merendahkan kepada orang Ajam itu dengan pernyataannya, wa ammal ajamu fa innama hum kalbahaim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini dianggapnya kayak kerbau sapi. Ajam dianggap sekumpulan binatang. Hewan. Iya, hewan. Kurang ajar. Iya. Haru, Masya Allah. Itulah. Mukibib, dengerin ya. Jadi statement dari kitab Nahrul Mawrud ini, bahwa menurut Habib, kalian Mukibib adalah diibaratkan seperti binatang, kebo sapi. Muhammad wa ali sayyidina, kunyuk di dalamnya itu. Iya, ya Allah. Masya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ini kalau bahasa orang sekarang namanya ini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung unsur rasis. Rasis, ya. Betul. Rasis. Ya Allah. Makanya gini guys, sekaligus juga saya menginformasikan bahwa kita komunikasi menjalin silaturahim dengan beberapa kawan-kawan senusantara, bahkan juga ada yang dari luar negeri, untuk membingkai bagaimana kekuatan kita untuk semakin kuat. Kita lagi ada progres, kita sebut dengan petisi merah putih. Petisi merah putih ini dengan logo yang alhamdulillah setiap hari sudah dipakai di foto profil medsos teman-teman.
Yang punya Facebook, foto profilnya sekarang sudah diganti petisi merah putih. Yang di Instagram sudah diganti. Kemudian yang di TikTok dan medsos yang lain sekarang pakai foto profil petisi merah putih. Maksud dan tujuannya agar kita bergerak bersama-sama. Meminta kepada para stakeholder, para pemimpin bangsa ini untuk segera ambil sikap. Hentikan arogansi, kesombongan para habib yang selama ini bukan hanya ditengarai, Kiai, tetapi fakta nyata terstruktur secara masif mereka meminta privilege daripada kita dan jumowo, sombong, merasa lebih terhormat dari komunitas yang lain, bahkan dengan tanpa tedeng aling-aling merendahkan derajat martabat yang di luar habib. Bahkan sosok Kiai, sosok manusia yang oleh orang Jawa, yang oleh orang Indonesia patut dan sangat perlu kita hormati, yakni para kiai, direndahkan Kiai. Berguru sama Habib yang bodoh, katanya masihlah lebih mulia ketimbang berguru dengan 70 kiai alim. Kaki Habib yang ahli maksiat, tukang narkoba, masihlah lebih mulia daripada sorban dan kepalanya kiai yang alim. Ini kan pelecehan, Kiai. Dan ini terstruktur secara masif. Terbukti tadi kitabnya ada An-Nahrul Maurud. An-Nahrul Maurud itu. Ya memang apa ya? Ini tugas berat kita yang tidak boleh tidak kita abaikan. Ya tentunya di dalam perjuangan ini tidak mudah ya. Karena doktrinnya sudah ratusan tahun ya. Jadi untuk menyadarkan orang yang doktrinnya sudah ratusan tahun ini sangat sulit. Makanya tetap kita berusaha dan berdoa memohon kepada Allah agar Nusantara ini terbebas dari orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kiai Misbah atas penjelasan dari kitab An-Nahrul Maurud dan juga nasihat-nasihat kebaikan untuk mengajak kita semua segenap komponen bangsa negara kesatuan Republik Indonesia untuk bersatu, tetap solid, tetap kompak untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Salam NKRI, harga mati.